Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustamil Lubis. Perkenalkan, nama saya Kautsar Hakiro Hadi. Perkenalkan, nama saya Damar Utama. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Dinamika Perdagangan Kelima di Tanah Lainnya Kota dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi di Bogor. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang masalah dari penelitian tersebut. Bogor adalah salah satu kawasan perkotaan yang ada di Indonesia. Bogor adalah pusat pertumbuhan di kawasan penyangga strategis dalam mencari pekerjaan, baik pekerjaan formal maupun informal. Salah satu pekerjaan informal adalah pedagang kaki lima. Usaha ini memiliki kecenderungan yang semakin berkembang setiap waktunya. Kegiatan perdagangan yang dijalankan ini sangat beragam, seperti menjual makanan, pakaian, dan lain-lain yang memiliki harga relatif murah. Namun, keberadaan PKL sering menimbulkan masalah, sehingga pada tahun 2018 pemerintah mengadakan razia ketertiban umum di Jalan Raya Bogor. Kondisi ini membuat fasilitas umum tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang masalah yang pertama. Yang pertama, bagaimana pengaruh faktor modal, jam kerja, dan lama usaha terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Kota Bogor. Yang kedua, atau yang terakhir, mengapa kebijakan penertiban pedagang kaki lima di lokasi tertentu seringkali dinilai belum efektif atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui faktor pengaruh modal, jam kerja, dan lama usaha di tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Kota Bogor. Yang kedua atau yang terakhir, mengapa kebijakan penertiban pedagang kaki lima seringkali dianggap belum efektif atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi penyusun yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kondisi, peran, dan tantangan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima. Selanjutnya, manfaat bagi penulis lain yaitu untuk menambah wawasan dan sebagai acuan untuk membuat laporan. Dan selanjutnya, manfaat bagi pembaca yaitu agar pembaca memahami peran pedagang kaki lima dan pentingnya keberadaan pedagang kaki lima dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hipotesis. Pedagang kaki lima memiliki penghasilan yang berbeda-beda, tergantung pada lokasi berjualan, karena tingkat keramaian dan minat pembeli di setiap lokasi berbeda. Pada pertemuan ini kami menggunakan metode campuran. Metode ini memerlukan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. Data kuantitatif kami peroleh melalui angket yang diberikan kepada responden, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan pedagang kaki lima. Metode ini dipilih agar data yang diperoleh lebih lengkap dan jelas. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang metode survei. Survei adalah salah satu metode penelitian untuk mengumpulkan data dari responden melalui lisan, tulis, atau secara daring. Kami memilih metode tersebut agar data yang diperoleh dapat mewakili populasi secara lebih luas.
digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan angket. Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi lebih jelas dan sesuai kondisi di lapangan. Selain itu, kami juga menggunakan angket yang diberikan kepada responden untuk mengumpulkan data secara lebih sistematis. Dengan angket, kami dapat memperoleh data dari lebih banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Undaran untuk membuat laporan hasil observasi serta taman hewan dan Baranang Siang Pakuan Indah untuk mewawancarai beberapa narasumber. Kami memilih tempat-tempat tersebut didasarkan pada penyesuaian topik peneliti yang terkait. Baik, selanjutnya kami baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kami gunakan. Pertama, ada perangkat keras atau hardware seperti laptop digunakan untuk mengolah data hasil penelitian serta menyusun laporan. Sedangkan smartphone digunakan untuk mendokumentasikan kondisi perdagangan kaki lima dan proses pembuatan angket. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Kami menggunakan Microsoft Word untuk menyusun laporan dan Microsoft Excel untuk mengolah data hasil angket. Yang terakhir, bahan pendukung referensi sumber yang kami ambil terdiri dari jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu. Baik, selain itu langkah penelitian yang sudah kami susun yakni pertama, menentukan judul dan topik, kemudian membuat pertanyaan untuk responden, menyebarkan angket kepada responden, melakukan wawancara kepada beberapa pedagang, mengumpulkan dokumentasi, mengolah atau menganalisis hasil angket dan wawancara, membuat kesimpulan hasil akhir penelitian, dan yang terakhir merapikan hasil penilaian menjadi laporan hasil observasi. Berikutnya, saya akan membahas mengenai pengertian dinamika pedagang kaki lima dan ekonomi. Dinamika yaitu keadaan yang selalu berubah dan berkembang. Dinamika menunjukkan bahwa kehidupan tidak selalu tepat. Lalu yang kedua ada pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah penjual dagangan yang melakukan kegiatan usaha. Pedagang kaki lima termasuk sektor informal karena mereka menggunakan modal yang relatif kecil. Lalu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil kuesioner atau angket. Sebelumnya, kelompok kami menghimpun 63 responden untuk diberikan pertanyaan serta mewawancarai 2 narasumber. Saya akan menjelaskan bagian A, yaitu frekuensi masyarakat membeli makanan atau minuman dari pedagang kaki lima. Berdasarkan data hasil kuesioner, sebanyak 66,7% responden menjawab sering, 7,9% menjawab selalu, dan 25,4% menjawab jarang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pedagang kaki lima masih banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Kemudian bagian B, cara pandang pedagang menarik pembeli. Berdasarkan data hasil kuesioner, 49,2% responden berpendapat bahwa harga murah menjadi cara utama. 30,2% responden memilih tempat strategis dan 20,6% responden memilih pelayanan ramah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa harga yang terjangkau
persaingan antar pedagang adalah salah satu kesalahan utama. Lalu, sebanyak 14,3% responden memilih faktor cuaca. Lalu ada sebanyak 12,7% responden memilih penertiban. Jadi hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa tingginya jumlah pedagang membuat persaingan usaha semakin ketat. Baik, berikutnya bagian D, peran pedagang kaki lima terhadap ekonomi masyarakat. Berdasarkan data hasil kuesioner, sebanyak 88,9% responden menyatakan bahwa pedagang kaki lima membantu ekonomi masyarakat, sedangkan 11,1% responden menyatakan tidak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Kemudian bagian E, menghambat ketertiban kuota terhadap pedagang kaki lima. Berdasarkan data hasil kuesioner, sebanyak 49,2% responden berpendapat bahwa pedagang kaki lima tidak mengganggu ketertiban di lingkungan kota. Selain itu 46% responden berpendapat setuju bahwa pedagang kaki lima mengganggu ketertiban di lingkungan dan kota, dan sisanya memilih sangat setuju bahwa pedagang kaki lima telah mengganggu ketertiban kota. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima memberikan respon positif dan negatif bagi masyarakat. Selanjutnya bagian F, pengaruh lokasi pedagang kaki lima berdasarkan data hasil kuesioner sebanyak 65,1% responden berpendapat bahwa lokasi berjualan pedagang kaki lima sangat berpengaruh bagi pembeli. Selain itu 34,9% responden berpendapat bahwa lokasi pedagang kaki lima berpengaruh bagi pembeli. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lokasi para pedagang untuk berjualan sangatlah berpengaruh menurut para ahli. Berikutnya bagian B, pengamatan responden terhadap pedagang kaki lima. Sebanyak 58,7% responden berpendapat bahwa sering melihat pedagang kaki lima berada di pinggir jalan. Lalu sebanyak 22,2% responden berpendapat bahwa sering melihat pedagang kaki lima di sekitar pasar atau tempat yang ramai. Dan sebanyak 19% responden berpendapat bahwa sering melihat pedagang kaki lima berada di sekitar area sekolah. Jadi hasil dari data kuesioner menunjukkan bahwa pedagang kaki lima memilih tempat yang sering dilewati. Lalu bagian A, penyebab pedagang kaki lima berjualan di tempat yang ramai. Berdasarkan data hasil kuesioner sebanyak 98,4% responden berpendapat bahwa pemilihan lokasi ramai dikarenakan dapat mendapat pembeli sebanyak-banyaknya. Selain itu, sisa pendapatan responden yaitu karena para pedagang kaki lima tidak dapat tempat lain untuk mereka berjualan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tempat ramai dipilih agar kaki lima dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya.
Setelah itu bagian pendapat PKL terhadap ketertiban kota. Berdasarkan hasil angket sebanyak 49,2% responden tidak setuju bahwa PKL mengganggu ketertiban kota, sedangkan 46% setuju. Secara keseluruhan, mayoritas responden menilai keberadaan PKL tidak terlalu mengganggu karena membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian bagian C, pemerintah belum sepenuhnya melakukan penertiban berdasarkan hasil angket sebanyak 57,1% responden menyatakan responden berpendapat bahwa pemerintah belum melakukan penertiban pedagang kaki lima dengan baik, sedangkan 42,9% responden menilai pemerintah sudah melakukan penertiban dengan baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa penertiban pedagang kaki lima masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil wawancara dari narasumber pertama. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah menjalankan usaha ini selama lebih dari 1 tahun. Lokasi usaha dianggap sangat penting oleh narasumber untuk menarik para pembeli dengan pendapatan rata-rata lebih dari 500.000 per harinya. Narasumber memilih usaha ini karena memberikan kebebasan dalam bekerja. Meski ada tantangan, narasumber berharap ke depannya dapat lebih lancar lagi dan berkembang di masa depan. Berikutnya saya akan membahas tentang hasil wawancara dari narasumber kedua. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah menjalankan usaha selama 2 tahun dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp500.000 per hari. Usaha ini dijalankan sebagai penerus usaha orang tua. Narasumber tidak menganggap lokasi sebagai faktor utama dan tidak mengalami kendala berarti dalam menjalankan usahanya. Kedepannya, narasumber berharap dapat mengembangkan usahanya dengan membuka cabang yang baru. Kemudian saya menjelaskan tentang kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PKL memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar usaha pedagang kaki lima dapat terus berkembang. Selain itu, pedagang kaki lima juga akan menjaga kualitas usaha dan pelayanan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat penelitian. Yang pertama, penyusun berharap karya ilmiah selanjutnya dapat menyertakan catatan reflektif mengenai keterbatasan observasi seperti terbatasnya waktu dan cakupan responden. Kemudian penyusun berharap karya ilmiah selanjutnya dapat menyertakan catatan reflektif mengenai keterbatasan observasi seperti terbatasnya waktu dan cakupan responden. Kemudian penyusun berharap peneliti lain dapat melakukan studi lanjutan untuk membahas jenis konten spesifik paling berpengaruh. Terakhir, penyusun berharap pembaca dapat
memahami peran penting pedagang kaki lima dalam perekonomian masyarakat. Pada bagian lampiran ini ditampilkan dokumentasi proses penyusunan karya ilmiah. Pada bab 1, kelompok melakukan pengumpulan dan klasifikasi. Pada bab 2, kelompok melakukan analisis serta penyusunan istilah laporan. Sedangkan pada bab 3 dilakukan diskusi, penyempurnaan, dan penyelesaian laporan hingga siap dipresentasikan. Pada laporan ini ditunjukkan proses penyusunan data pengolahan hasil data angket yang telah diperoleh dari responden agar data lebih teratur dan mudah dianalisis. Dalam kegiatan ini, kami menggunakan metode Notebook Air untuk membantu mengolah dan menyusun data hasil penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak untuk presentasinya. Mira, terus Kashifa, lalu Aca, Ami, Kausar, dan Jamal ya. Oke, di sini yang ingin Ibu sampaikan adalah pada LHO-nya terlebih dahulu ya. Laporan hasil observasinya ini pedagang kaki lima menurut Nugroho 2003 pedagang kaki lima atau yang disingkat PKL adalah, jadi masih ada salah satu kalimat yang dia ganda ya, di pengaruh dinamika atau pembahasan. Nah berikutnya Nak, sepertinya di LHO ini kalian tidak menyertakan identitas narasumber ya. Mengapa Nak? Apakah narasumber keberatan atau bagaimana? Karena bahkan pada lampiran pun kalian sepertinya tidak menyertakan wajah ya.